Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini dan dimanapun kalian berada. Halo kawan APMI semuanya, senang sekali kita berjumpa di kesempatan yang sangat berbahagia ini bersama aku Hanung Abdul Mukid Ramadan Anwar di podcast Sapa Sang Juara episode 3. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali ini mampir di podcast kita, nah jadi Sapa Sang Juara itu adalah program dari APMI, Asosiasi Peneliti Muda Indonesia, di mana kita mengundang narasumber dari teman-teman kita yang telah berhasil menorehkan prestasi di bidang penelitian. Di sini kita akan mengeksplor lebih jauh bagaimana pengalaman mereka, suka dukanya, menjadi medalis ataupun juara di kompetisi penelitian baik di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, bagi kalian yang kepo nih, kok tiba-tiba udah episode 3 aja. Nah, episode 1 dan 2 bisa kalian saksikan lewat Instagramnya APMI di apmi.id. Jangan lupa di follow ya. Nah, di kesempatan kali ini kita udah bersama teman kita bernama Fiorentina Desmonda Tabita, atau bisa kita kenal atau kita panggil dengan Tabita. Kita sapa yuk. Halo Tabita. Halo. Wah, gimana nih kabarnya? Baik nih. Alhamdulillah, keren. Baik-baik ya. Di masa pandemi seperti ini, tentu kabar baik merupakan suatu nikmat yang harus disyukuri, bukan? Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh nih yang pertama-tama mengenai Tabita. Nah, Tabita belakangan ini kesibukannya apa nih? Kalau sekolah di mana? Terus apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, seperti yang kalian tahu ya, namaku Fiorentina Desmonda Tabita. Aku udah kelas 3 SMA di SMA Negeri 1 Salatiga. Buat kalian yang nggak tahu Salatiga di Jawa Tengah ya teman-teman. Terus habis itu kesibukanku kayak anak kelas 3 biasa lah, kayak persiapan ujian, persiapan PBK, ya apa ya, kayak persiapan materi-materi gitu lah lebih. Gak habis deh. Ya, oke. Wow, keren nih. Ini pasti anak-anak eligible SNM nih. Dan rencana mau lanjut kemana nih? Sebelum kita mulai bincang, mau lanjut kemana nih? Aku rencana pengen ke UGM sih. Pengen. Amin. Banget. Oke, guys. Nah, untuk selanjutnya kita mau mulai dengan tanya dulu nih prestasi yang penelitiannya Tabita apa aja nih? Mungkin bisa disebutkan semuanya kalau ada banyak ya. Oh, enggak semua. Banyak banget. Oke, kalau prestasiku di bidang penelitian itu di SMA ini, aku 2019 itu ikut opsi dan puji Tuhan dapat gold medal. Terus di tahun 2020 kemarin itu aku ikut lomba, namanya lomba YIC itu Young Inventor Challenge 2020. Itu puji Tuhan juga aku dapat silver medal. Oh, keren banget. Oh, keren, mantap. Wow, aku selesai dari prestasinya udah sampai internasional guys. Jadi enggak seperti kita kali ini keren banget pokoknya. Nah, mungkin kita mau tanya dulu sih hal yang mendasar. Kenapa kok pengen meneliti? Kenapa kok ikut lomba meneliti? Itu sebenarnya motivasinya apa? Kalau ditanya kenapa meneliti, mungkin dari awal dulu ya, aku dari SMP tuh udah mulai dikenalin dengan lingkungan penelitian gitu sih. Jadi di SMP itu aku udah mulai dikenalin ikut pembinaan penelitian gitu-gitu sih. Terus aku mulai tertarik nih, kayak ini kok seru juga, kayak aku kayak
mencari masalah gitu, bukan mencari masalah gitu ya, keributan gitu. Kayak mencari suatu permasalahan yang nantinya bisa aku pecahin gitu loh. Jadi dari situ aku mulai suka mimpi, itu mulai SMA. Nah mulai SMA itu aku mulai ikut lomba-lomba gitu. Jadi ya senang aja karena apa ya, dengan aku meneliti itu kayak aku bisa bantu orang-orang di sekitarku gitu loh, walaupun nggak harus masyarakat luas gitu ya, kayak masyarakat di sekitarku gitu kayak merasa terbantu. Oke, wah keren banget ya. Wah, motivasinya itu untuk bermanfaat bagi orang lain guys. Nah itu yang harus dicatat. Nah terus penelitiannya bidang apa nih kemarin pas opsi? FTR, MST, biasa? Aku MST. Nah MST, kenapa MST? Big question. Kenapa MST? Karena kalau aku sendiri tuh aku menguasai bidang MST. Jadi kayak kalau FTR kayak FTR sama aku satunya apa sih? Lupa. Gitu. Itu tuh kayak ya menurutku aku kurang apa ya? Kurang serak gitu deh. Lebih serak MST gitu. Sukanya juga kan lebih suka matematika, sains, teknologi gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Nah, terus nih, kan tadi ikut opsi 2019 sama ikut YIC. Ya, aku bilangnya YIC aja ya, nggak bisa kalau pakai bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, ya. Jadi, nggak bisa bahasa Inggris. YIC aja. Nah, itu pas opsi itu judul penelitiannya apa, dan pas YIC judul penelitiannya apa? Oke, kalau judul penelitiannya sebenarnya apa ya, penelitianku di opsi sama penelitianku di YIC itu sama aja sih. Jadi judulnya tuh shallow gel. Nah, shallow gel itu kayak apa ya, aku itu kayak memanfaatkan limbah kulit singkong untuk bisa dijadikan sebagai penyerap air gitu. Jadi nanti kalau pas kekeringan tuh daerah itu tuh masih punya cadangan air gitu. Oh, oke. Sangat luar biasa. Pemikirannya jauh ke depan guys. Mungkin itu ya, karena itu jadi menang karena pemikirannya jauh ke depan. Nah, mungkin ada cerita-cerita di balik itu. Yang pertama sukanya dulu deh, nanti baru dukanya. Sukanya dulu mulai dari ya opsinya, terus perjalanan menuju ke YIC-nya itu sukanya apa, terus nanti itu gimana? Coba diceritain dong. Kalau sukanya itu pertama bisa apa ya? Bisa observe gitu loh, kita bisa kayak mengamati, kita bisa kayak melakukan penelitian di mana gitu kan. Terus sukanya tuh bisa bergaul dengan orang gitu loh, jadi kan kayak suka orang lain kan. Kalau penelitian kan juga nggak hanya partnerku, tapi kan juga melibatkan dengan orang. Suka sih aku di situ. Terus nah ini salah satu yang menurutku paling suka sih. Kalau penelitian sekolah ya, jadi biasanya tuh aku dapat diskon gitu loh, jadi kayak ya aku suka aja gitu dapat diskon di sekolah. Terus apa ya? Nah dari opsi kan ke YIC nih. Kalau sukanya tuh aku bisa tambah temen gitu loh, banyak teman. Terus aku bisa pergi kemana-mana tanpa mengeluarkan biaya gitu kan. Jadi ya senang aja gitu. Oke. Di balik suatu suka pasti ada dukanya. Nah, coba cerita yang menjadi duka. Dukanya apa ya, hal yang menjadi duka itu yang pertama saat penyusunan naskah opsi. Pas aku opsi ya, kayak penyusunan naskah tuh awalnya tuh ayo kita bisa kayak semangat gitu. Terus pas di tengah jalan tuh kayak ya ampun aku capek. Terus kayak udah mau
udahlah nggak usah melanjutin gitu kan. Terus apa ya, di situ tuh kayak capek gitu loh rasanya. Terus tapi ya ingat lagi motivasi kita kan apa, selain untuk ikut lomba kan kita juga untuk apa, penelitian kita kan berguna untuk orang lain juga. Jadi ya dengan motivasi itu lanjut lagi penelitiannya. Terus apa ya, mungkin kalau dengan partner nih, aku sama partnerku itu kan nggak mungkin setiap apa kali ada pendapat tuh mesti apa pendapat kita sama gitu loh. Jadi kayak pernah ada kelas gitu-gitu. Tapi ya kalau penelitian sih apa ya, nggak mungkin nggak ada kayak begituan sih kalau menurutku. Jadi kayak ada konflik-konflik gitu. Terus itu satu lagi yang sukanya itu kayak revisi dan revisi. Nah itu itu sih. Oke, ya benar banget itu. Ya, bagi kalian para peneliti muda yang pernah ikut lomba penelitian pasti pernah mengalami hal itu semua guys. Jadi, tidak terkecuali aku juga ya, walaupun aku nggak dapat medal, tapi itu juga terjadi. Iya kan? Bener banget nih, relate sekali ya ini. Nah, terus mungkin banyak yang nggak tahu nih, dari opsi ke YIC itu prosesnya gimana sih? Itu apakah keinginan pribadi atau ada yang mak comblangin gitu, atau dari Puskesmas atau gimana? Coba diceritain. Oke, kan mulai dari kamu udah selesai opsi nih, terus habis itu tiba-tiba pas bulan apa ya, sekitar bulan Maret atau kapan gitu ya, itu tuh aku dihubungin terus apa, kamu mau nggak ikut YIC 2020 gitu kan. Awalnya tuh kaget, terus aku ditunjuk nih, terus aku itu diskusi lah sama partnerku, namanya kan Sabina. Terus aku diskusi gimana nih, ikut dia gitu. Terus pertimbangannya tuh kan kita udah kelas 12 nih, ikut enggak gitu. Terus kita juga rundingan juga sama guru kita. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ikut. Nah dari situ apa ya, kan COVID juga kan ya, jadi kan susah tuh kayak, jadi pembimbingannya tuh awalnya tuh online. Jadi itu sih menurut apa ya, susah apa ya, bukan susah sih, kayak tantangan tersendiri gitu loh untuk ikut YIC. Nah, kan itu tadi udah kita tahu ceritanya, ada cerita-cerita di balik. Kira-kira menurut kamu nih, coba kamu sebutin siapa aja orang-orang yang kira-kira paling berjasa buat kamu tentang penelitian. Nah, terus peran mereka apa? Bentuk dukungan dan support mereka apa? Coba kamu. Yang berjasa ya. Kan berarti kan selain partnerku kan ini partnerku sangat berjasa sekali di sini. Yang berjasa tuh yang pasti itu orang tua lah. Orang tua tuh kayak support banget gitu loh untuk aku ikut penelitian ini, sampai apa ya, sampai misalnya harus nyiapin barang ini kayak aku dibantu gitu loh untuk nyiapin barang-barang itu. Terus dibantu dalam doa juga mesti kan. Terus habis itu guru pembimbing juga kayak apa ya, ngarahin aku untuk kamu tuh harus gini gitu. Apa ya gitu sih, kayak lebih ke ngarahin aku sama partnerku tuh kita harus gimana nih untuk kedepannya. Terus teman-teman juga menurutku apa ya, support system gitu loh. Jadi misal kayak latihan presentasi nih, nggak mungkin karena aku sama partnerku kan nggak ada evaluasi apa-apa. Terus kayak kemarin pas kan COVID nih, jadi kan nggak bisa keluar. Jadi kayak aku ngundang temen-temenku, teman-teman itu dong bantuin aku kasih evaluasi presentasiku yang kurang apa nih. Terus kayak mereka juga excited gitu loh, mereka juga mau dengerin presentasiku, mau ngasih evaluasi apa gitu sih. Nah,
Selanjutnya kita ini kan tadi udah disinggung sedikit ya tentang ketika COVID ada tantangan tersendiri nih. Nah, mungkin kamu ada nggak sih apa ya kayak unek-unek yang ingin disampaikan atau mengenai gimana sih harusnya penelitian saat pandemi gitu? Atau kamu punya pengalaman bahwa penelitian selama pandemi gini loh. Nah, coba kamu apa ya ungkapin sesuatu tentang meneliti di kala pandemi. Kita harus gimana atau apa tips dan trik yang bisa kamu berikan kepada kita. Soalnya kan ini pandemi ini juga susah kan. Nah, kamu terbukti udah bisa melewati tantangan itu dan kamu dapat IC perak. Nah, itu kan kamu berarti berhasil melewati tantangan. Nah, coba kamu share cerita gimana sih melewati tantangan meneliti di kala pandemi. Oke, kalau meneliti di kala pandemi itu kan ya susahnya kita nggak bisa itu ya tatap muka dengan partner kita, dengan pembimbing kita gitu ya. Tapi kalau menurutku itu sih kayak apa ya? Wait, aku juga bingung. Gak apa-apa. Wait. Oke. Jadi apa ya, kalau tantangannya itu kan ya kita nggak bisa ketemu dengan banyak orang gitu ya. Tapi kan setidaknya kalau kita bisa menaati protokol dengan baik, kita bisa jaga jarak gitu kan. Menurutku masih bisa dilakuin penelitian itu walaupun nggak kayak biasanya gitu ya. Terus mungkin kalau untuk penelitian di kala pandemi itu lebih apa ya, kayak lebih ke kita kan banyak waktu luang di rumah, kayak lebih ngurus ke laporannya itu sih. Jadi kalau misalnya pengamatan kita atau penelitian kita kan udah selesai gitu, di rumah kita bisa lebih review ke laporannya gini-gini, terus misalnya direvisi kita langsung segera revisi. Terus kalau misalnya biasanya itu kan kita harus nunggu misalnya kita ada tugas kayak gini kayak gitu kan, kayak ya ampun pusing gitu kan. Terus kalau misalnya ini kan kita masih punya waktu luang, berarti bisa untuk merevisi lebih lagi biar bisa lebih baik. Keren motivasinya mengenai juga nih buat aku, karena aku juga aduh ya ampun gimana mau lanjutin peneliti lagi di pandemi gimana nih. Nah, tadi ada jawabannya, pokoknya pasti ada jalan, semua pasti ada. Nah, ya kita mau tanya-tanya nih agak deep ya. Mungkin menurut kamu nih iklim penelitian di Indonesia seperti apa sih? Apakah Indonesia ini udah khususnya para milenial yang generasi Z yang sekarang ini ada yang kuliah, ada yang SMA, itu udah pemikirannya udah saintifik belum sih? Terus kira-kira kalau ada masalah tentang iklim penelitian di Indonesia, kira-kira solusinya apa? Mungkin kamu punya suatu pemikiran yang bisa kita semua tahu. Kalau penelitian di Indonesia sendiri menurutku udah cukup bagus ya, karena kayak di opsi itu misalnya kan itu kan menunjukkan banyak penelitian di Indonesia gitu ya, wow karyanya udah keren-keren banget gitu. Jadi kayak menurutku pemikiran kaum muda sekarang itu ya udah maju gitu ya, kayak pemikirannya udah terbuka banget gitu loh. Terus tadi apa pertanyaan yang kedua? Mungkin kamu ada punya solusi atau punya saran buat para pemuda atau bagi mereka yang belum pernah meneliti nih gitu. Kalau itu sih yang pertama tuh kalau saran biar lebih banyak lagi orang yang suka meneliti itu kayak
Jadi kita kayak sosialisasikan bahwa penelitian itu nggak cuman untuk orang-orang yang gitulah. Jadi kayak penelitian itu untuk semua orang. Jadi, semua orang tuh bisa kok untuk meneliti itu sebenarnya nggak sesusah yang mereka kira. Terus ya gitu sih, lebih ke nanamin apa ya, pemikiran ke teman-teman, ke orang banyak tak meneliti tuh yang nggak susah gitu, nggak ada susah yang mereka kira. Meneliti itu nggak ada susahnya guys. Keren tuh. Bukan nggak ada susahnya ya. Nggak ada susahnya. Nggak ada susahnya. Oke, meneliti itu nggak susah. Oke, kita jadikan judul video ini. Kalau apa? Kalau meneliti tuh tadi kan bilangnya nggak susah ya. Bukan nggak susah sih. Nggak susah kalau kita mau tetap berusaha untuk mengembangkan ide kita, mengembangkan pemikiran kita tuh menurutnya nggak sih? Ya, oke. Oke ya, tadi mungkin kalau kita sintesiskan tadi kembali ke niatnya awal tapi tadi kan ingin bermanfaat buat orang lain, ingin gimana orang lain bisa dapat manfaat dari apa yang dia buat. Nah, itulah yang jadi motivasi dan nanti pada akhirnya itu akan mendorong niat kita untuk meneliti. Itu kan? Nah, terus mungkin ke depannya rencananya mau bikin penelitian apa lagi nih kira-kira? Mungkin ketika udah masuk ke kuliah, terus nanti ada PKM atau lomba-lomba penelitian lain nih, mungkin ada kepikiran punya proyek apa nih? Kalau proyek yang lain mungkin belum kepikiran ya. Kalau sekarang ini nih yang masih aku pikirin itu gimana itu sih penelitianku sebelumnya itu kan belum penelitianku sebelumnya itu kan belum bisa diterapkan di masyarakat luas gitu. Jadi aku memikirkan kayak gimana nih penelitianku dari yang skala lab bisa yang skala penelitian membawa kemanfaatan yang lebih luas bagi khususnya di Indonesia ya. Nah, mungkin tadi mungkin tadi udah disebut juga, cuman aku pengen yang lebih spesifik nih, tips dan trik jadi juara. Nah, ini mungkin resep-resep ada tertentu nih buat jadi juara, karena ya kan kalau misal ikut lomba penelitian pasti pesaingnya banyak, walaupun itu bukan tujuan ya, jadi juara bukan tujuan, tapi kan ada nih kira-kira tips dan triknya jadi juara. Coba dong dibocorin ke kita nih biar kita semua bisa juga dapat medali-medali gitu. Oke, kalau tips and trick itu yang pertama mesti kita harus tentuin motivasi kan ya, aku bilang di awal kita harus tentuin motivasi kita. Meneliti itu apa sih? Kita tuh ngelakuin ini tuh untuk apa? Gitu. Nah, misalnya kita ikut lomba nih, motivasimu apa? Misalnya di pengen menang, itu nggak pengen juara gitu, itu nggak salah sih kan. Kita kalau ikut lomba mesti kan pengen juara gitu kan. Tapi jangan lupain kalau tujuan awal meneliti itu kan bisa untuk penelitian kita nantinya bisa untuk berguna untuk orang lain gitu kan. Terus yang kedua mungkin tipsnya itu jangan banding-bandingin karya kita dengan karya orang lain, karena karya kita ya punya kita, karya orang lain yang punya mereka gitu. Jadi jangan nganggap mereka misalnya bagus banget punya aku kok kayak gini doang gitu kan, karena menurutku tiap-tiap penelitian itu punya keunikan masing-masing gitu. Jadi bisa diterapkan di bidang ini, bisa diterapkan di bidang itu. Jadi tiap penelitian itu nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk. Kalau dari aku. Nah, terakhir nih, kangen nggak sih sama opsi 2019? Kangen banget. Apa nih yang dikangenin nih?
Yang pertama mesti ketemu sama teman-teman sih, karena udah lama banget kan kita nggak ketemu. Terakhir kan ya pas di opsi itu kayak kangen sih sama mereka, terus kangen apa ya, kangen meneliti pasti finalnya itu kan deg-degannya kayak tegangnya semuanya itu kangen sih. Opsi 19 itu di Sunan Hotel Solo ya? Iya, betul. Aku jadi for your information lagi guys, aku pas pameran di Sunan Hotel aku datang, dan karena datang di pameran Sunan Hotel itulah aku ikut opsi yang 2020. Oh, malah aku juga ikut kasih motivasi ya. Nggak apa-apa lah. Nah, mungkin apa ya? Ada pertanyaan nih terakhir dari aku nih. Kenapa kok udah ikut 2019 nggak ikut 2020 nih? Kenapa? Ayo. Karena ya itu ada lomba UIC itu, jadi kayak lebih fokus kayak UIC. Oh, oke, terjawab sudah penasaranku. Ya, pokoknya keren banget deh. Pokoknya Tabita keren banget ya. Udah dari kelas 11 berarti ya, kelas 11 SMA udah ikut opsi dan luar biasanya juga menang, dapat gold medal lagi, terus ikut YIC dapat merah, dan wow itu pokoknya bagi apalagi bagi siswa SMA itu sudah keren dan sangat luar biasa. Nah, oke, terima kasih Tabita, keren banget sharingnya pada kesempatan kali ini. Kita ngucapin terima kasih banget udah mau jadi narasumber buat Sapa Sang Juara episode 3 kali ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan Tabita. Dadah. Nah, kawan Admin dimanapun kalian berada, itu tadi percakapan singkatku dengan Tabita. Semoga semakin membuat kita semangat dalam meneliti ya. Nah, bagi kalian yang belum follow akun media sosialnya dari APMI, jangan lupa kalian follow ya di apmi.id, ada di IG, ada di TikTok. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya juga dan di Spotify-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan podcast Sapa Sang Juara episode berikutnya. Nah, apabila kalian ada kritik dan saran untuk Sapa Sang Juara episode selanjutnya, kalian jangan lupa kirim pesan atau DM di media sosial kami. Insya Allah akan kami tampung dan akan membawa perubahan untuk SSJ kedepannya agar lebih baik. Nah, terima kasih kawan APMI semua yang sudah mendengarkan podcast Sapa Sang Juara episode 3 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.